Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas tentang decoder ya. Yang lebih spesifiknya itu kita akan bahas dua input untuk decoder ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan bahwa materi ini juga bisa diakses di pauzan.com. Silahkan dicek di browser masing-masing ya. Ada banyak materi selain ini ya. Jadi silahkan bagi yang berminat. Baik, kita lanjutkan. Apa itu decoder? Decoder adalah dia itu bagian dari rangkaian kombinasi, sama halnya dengan encoder, half adder, full adder, dan sebagainya. Dia berfungsi untuk mengkonversi informasi biner ya, atau digit biner dari n input menjadi 2 input secara maksimum. Ini saya contohkan, misalkan n inputnya 2 ya, misalkan A dan B contohnya, maka output maksimum yang diperoleh adalah 2 pangkat n-nya 2. Pangkat 2 sama dengan 4. Kalau 3 bagaimana? Berarti 2 pangkat 3. Itu sama dengan 8 output yang bisa diperoleh. Nah, biasanya kalau kita cari di buku ya, biasanya di buku-buku terbitan luar, maka dia tulis begini, 2 ke 4 garis decoder atau 2 to 4 line decoder line ya. Maka kalau secara ringkas ini biasanya bisa kita tulis sebagai 2 kali 4 decoder. Ya. Jadi artinya 2 input 4 output dari decoder, kira-kira begitu. Kalau 38 sama aja ya, 3 kali 8 decoder ya. Maka kita akan lebih menggunakan ini lebih simple ya, 2 kali 4 decoder atau 3 kali 8 decoder. Begitu seterusnya. Nah, ini contoh diagram blok untuk 2 kali 4 decoder ya. Inputnya 2, outputnya 4 ya. Nah, ini ada E itu adalah enable. Enable ini kalau dia 0 nilainya, maka outputnya 0 semua, dari D0 sampai D3. Artinya decodernya off. Berarti kalau A1, B1 tetap 0. A0, B1 tetap 0 semua di outputnya. Atau 10 tetap 0 semua. Maka ini disebut sebagai kondisi don't care untuk A dan B. Karena dia nggak mempengaruhi output. Karena E-nya 0. Tapi kalau enable-nya 1, maka decoder itu disebut on ya. Atau dia bergantung outputnya pada A dan B. Oke, kita lanjut. Nah, ini tabel kebenaran 2 kali 4 decoder. Tadi kita sudah bahas kalau E itu ada 2 kemungkinan, 0 dan 1. Kalau 0 maka outputnya selalu 0 ya. D0 sampai D3. Artinya A, X, BX. Artinya A itu don't care ya. Saya tulis di sini X itu kondisi don't care ya. Tidak peduli A, B nilainya seperti apapun tetap semuanya 0. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan E-nya 1? Nah, ini bergantung pada input. Input karena 2, maka 2 kali 2 4. Ada 4 kemungkinan, maka A-nya itu 0, 0, 1, 1. B-nya 0, 1, 0, 1. Sekarang, pada saat A0, B0, mana yang high antara D1 sampai D3? Nah, ini sebelum saya lanjutkan, kita akan konversi dulu nilai A dan B ke desimal. Ini kan menunjukkan desimal. Misalkan N-nya 0, misalkan. Dan seterusnya. Nah, ini desimalnya ya, desimalnya 0. Ini desimal 1, desimalnya 2, desimal 3. Nah, ini kita konversi B ini ke desimal. Sehingga nanti kalau misalkan ketemu 0, maka dia D0. Kira-kira begitu ya. Oke, B karena kita mulai dari B, berarti paling kecil digit binernya 2 pangkat 0, seterusnya sampai 2 pangkat 1 ya. Ini satu ulang 00, 11, 01, 01. Baik, ini 2 pangkat 1 berapa? 2, 2 pangkat 0, 1 ya. Jadi 0 dikali 2, 0 ditambah ini 0 kali 1 0, 0 tambah 0 ya 0 ya. Oke. Berarti kita lanjut ke berikutnya. 0 kali 2 0 ya. Ditambah 1 kali 1 1. Nah, 1 tambah 0 1. Ini 1 kali 2 2 ditambah 0 kali 1 0. 2 tambah 1 2. Ini 1 kali 2 2 ditambah 1 kali 1 1. 2 tambah 1 3. Nah, ini kita sudah peroleh nilai desimal, konversi desimal dari input, maka ini desimal 0, maka dia yang high itu D0 ya, sama-sama 0. Kalau 1 berarti D1, 2 D2, 3 dan D3, Maka kita cukup tulis di A0 B0 ini ya, D0 ya, ingat D0 di sini, berarti D0 di sini high. Selainnya nilainya 0. Ya. Oke, kita lanjutkan 01. 01 itu
di D1 ya. Maka D1 terus 02 itu di D2. Sorry, bukan 02, 10 ya. D2, 11 itu 3. Nah, ini D3 berarti ya. Nah, sama semua. Selainnya kita nilainya 0 ya. Nah, sudah beres tabel kebenarannya. Sekarang kita ingin sajikan outputnya ya. Outputnya itu dalam bentuk suku min ya. Artinya kalau suku min itu kalau dia 0 maka dikomplementkan. Nah, oke ya. Kita coba D0 dulu. D0 ini dia hanya hide di ini, di garis ini, sorry, di baris ini. Nah, di baris ini tuh nilai A-nya 0, B-nya 0. Ingat, kalau 0 dikomplementkan, maka A komplement, B komplement. Kita D1 itu sama dengan ada dia hide di garis ini. Sorry, di baris ini. A-nya 0, B1, maka A-nya yang komplement. A komplement B. D2 dia hide cuma di baris ini. A1 B0 berarti A-nya tetap, B-nya dikomplementkan. Kalau yang ini D3 dia hide cuma di baris A1 B1 berarti tidak ada yang dikomplementkan. Nah, ini selanjutnya kita akan coba membuat rangkaiannya ya menggunakan gerbang logika. IC gerbang logika ya. Nah, ini saya tulis ulang D0 sampai D3. Nah, karena ada komplementnya ya, A komplement, ada B komplement, maka saya akan membuat A dulu gini. Ini A ya, misalkan. Ini B ya. Karena dia ada komplement, maka kita kasih gerbang inverter 7404 IC-nya. Kalau kalian cari di pasaran IC 7404 ya. Nah, ini inverternya. Maka saya hubungkan dengan A, ketemu inverter, maka di sini outputnya menjadi A komplement. B-nya ketemu dengan gerbang inverter, maka ini outputnya B komplement ya. Oke, berarti ini B komplement, ini A komplement. Sekarang kita akan untuk D0 ya. D0 ini adalah A komplement kali B komplement. Artinya ini operasinya AND ya, bukan OR. Ingat, kali itu AND ya. Berarti di sini kita buat gerbang AND. Saya taruh di sini ya. Nah, ini itu adalah D0. D0 itu A komplement B komplement. Nah, ini A komplementnya di sini. Nah, B komplement di sini. Selanjutnya D1 A komplement B. Nah, saya buat di sini. D1 A komplement B, A komplement itu ini ya. B itu ini. Yang ketiga D2 ya. D2 itu nilainya A B komplement. Berarti kita ujung sini A B komplement. Nah, di sini. Terus yang keempat D3 ya. Itu AB. Berarti nggak ada yang komplement, berarti kita ke ujung sini, ini A, B-nya ini. Nah, gitu ya. Untuk lebih rapi kelihatannya nih. Ini udah saya gambarkan. Jadi ini adalah rangkaian untuk 2x4 decoder. Ini kalian bisa confirm, bisa menggunakan software. Kalau saya PSpice ya. Kalau kalian punya softwarenya silahkan dicoba untuk menguji tabel kebenarannya. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.